Tahukah Anda, kalau sampai Anda ditinggalkan, tanya pada dirimu sendiri, kenapa aku ditinggalkan? Dan siapakah yang meninggalkan saya? Waktu Anda uji, waktu Anda saring, waktu Anda lihat lagi dan teropong, Anda pakai mikroskop kebenaran, Anda lihat, oh ternyata Tuhan telah dengan sengaja menyingkirkan dengan pisau operasi sorga beberapa orang dalam kehidupan Anda, supaya Anda jauh lebih efektif ketika dia memanggil namamu. Kami bersorak-sorai karena Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Thank you Tuhan. Engkau sebagai mempelai pria, suami sorgawi gerejamu, tak pernah menolak kami selamanya. Amarahmu barang sesaat saja, itu jika engkau memang marah. Seringkali ketika kami mengira engkau marah, engkau sama sekali tidak murka. Ampuni kami yang sering salah paham dengan kasih. We love you. In fact, bahkan seharusnya ini yang kami katakan, we love you too. Tiap kali ibadah, cara kami mengucapkan kepadamu, Lord, we love you too. Tuhan, kami juga mengasihimu adalah lewat menyembah. Terimalah penyembahan kami ini sebagai balasan kasih. Sekarang Tuhan dengungkan suara hatimu melalui hambamu dalam kalimat kata-kata yang sederhana untuk dicerna. Beri kami kedalaman firman, hamba sembunyi di balik salib. Kasih rema. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 54, lalu Anda lihat menunya. Ini seharian. Ada banyak rema yang bergulir, tidak akan bisa diulangi nanti. Kalau Anda ketinggalan satu, tolong dengarkan yang lainnya. Yesaya 54. Kita bisa cover tadi, totalnya 5 ayat. Mestinya 6. Kita mulai di ibadah ini ayat 7, tapi saya baca ayat yang ketinggalan. Mulai ayat 6. Hopefully semoga sampai ayat 10 saya bisa selesai bahas. Saya bacakan dulu ayat 6, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Allah Israel bicara lewat mulut Yesaya kepada bangsa Israel saat itu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Katakan amin. Kasih Tuhan tidak akan bergoyang dalam hidup kita. Tuhan gak pernah hengkang. Tuhan bisa check in. Dalam hidup saya Tuhan check in 30 tahun lalu. 31 tahun lalu saya terima Yesus. Tapi Tuhan gak pernah check out dalam hidup saya. Tuhan kita itu gak akan pernah check out. Gak akan pernah meninggalkanmu. Masa sih Pastor Philip, kalau aku nakal, kalau aku jahat, kalau aku dosa, tetap tidak akan pernah beranjak. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Manusia yang bisa hengkang. Ini udah fakta lapangan. Realita kehidupan, sebagian orang, tidak semua, mungkin pernah dan akan meninggalkanmu. Atau bisa jadi sedang meninggalkan Anda. Janganlah Anda patah hati jikalau ditinggalkan oleh sesama. Tunggu dulu sebelum Anda kecewa. Kalau kita ditinggalkan karena salah kita ya introspeksi, minta Tuhan tebus keadaan. Kalau orang tersebut yang meninggalkan kita gara-gara salah kita, dia bisa percaya lagi, anggaplah itu bonus dan jangan pernah hilang lagi dari hidupmu. Tapi kalau mereka nggak kembali, ya sudah, terimalah nasib itu, terimalah konsekuensi dan belajar untuk berubah. Nanti Tuhan gantikan dengan teman baru. Tuhan gantikan dengan kesempatan kedua. Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau kita nggak salah di depan Tuhan, kita sudah berpaut pada firman, tetap ditinggalkan. Apalagi kalau kita ditinggalkan karena kebenaran. Wow, saya kemarin baru ketemu seorang teman baru, bukan orang Indonesia. Dia cerita sama saya ini
bertobat terima Tuhan. Waktu saya bertobat, papa saya itu usir saya dari rumah. Dia umur 17 tahun waktu terima Yesus. Diusir dari rumah dan mau dibunuh sama papanya pakai pedang. Karena ini orang Jepang. Wow, betapa beruntungnya kita, paling kita cuma dimaki-maki. Ini orang dibawain samurai. Haya! Kalau kita dianiaya, ditinggal sama orang karena kebenaran, itu mahkota. Memang ngomong sih gampang, dilakukan susah. Tapi tetap mahkota, kebenaran sih kebenaran, gak peduli perasaan. Whatever you feel about it, apapun yang kau rasakan, Tuhan berkata itu pahala. Manusia bisa meninggalkan kita, dan jikalau manusia meninggalkanmu karena salahmu, mari kita evaluasi diri, dan mari kita menjadi better next time. Tapi kalau itu bukan salah Anda, maka jangan sedih ya. Don't worry, be happy. Christ is still with you. Janganlah kita sedih, tapi belajarlah happy. Karena Kristus masih bersamamu. Ayat yang ke-6, mari kita baca sekali lagi. Yesaya ngomong gini tentang Israel, kondisi keadaan mereka saat itu secara rohani. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Berhenti di ayat 6a saya jelaskan. Kondisi Israel itu ditinggalkan. Kita semua tahu di zaman Yesaya, orang Israel, umat Allah berdosa. Jadi mereka ditinggalkan ya sudah sepatutnya. Tapi mereka ditinggalkan dan mereka bersusah hati. Itu pun ada janji bahwa Tuhan memanggil mereka kembali. Lihat kesetiaan Tuhan lebih pengku, Tuhan itu lebih keras kepala daripada manusia berdosa yang keras kepala sekalipun. Satu tipe kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tipe itu namanya tipe stubborn love. You know that Jesus stubbornly loves you. Yesus itu mencintai dan mengasihi kita itu dengan apa ya stubborn itu ya. Keras kepala juga gak tepat ya dalam bahasa Indonesia. Apa ya? Yesus kalau mengasihi kita itu keras kepala. Kalau enggak ya, jujur, masa bisa Anda ada di sini hari ini kalau bukan dia over and over lagi dan lagi mengampuni dan memberimu kesempatan lagi. Kalau bukan karena Tuhan keras kepala, kita semua hari ini sirna jikalau bukan binasa. Jujurlah, coba kalau kita itu mau ngaku. Bangsa Israel itu dosa. Ini pun sekalipun mereka kondisinya sudah ditinggalkan dan bersusah hati. Tuhan tetap memanggil mereka kembali. Jangan takut dibuang Tuhan karena itu tidak akan terjadi. Malah yang kau harus takutkan adalah engkau membuang Tuhan karena karir, karena pacar, karena harta dunia, karena ambisi pribadi, karena sakit hati, kecewa, karena kepahitan sama manusia, dikecewakan sama orang Kristen, sama pendeta. Yang perlu ditakutkan itu malah sebaliknya, jangan sampai kita membuang Tuhan. Tuhan buang kita. Hampir nihil kemungkinannya terjadi. Hampir nihil, saya bilang hampir supaya memberikan hak itu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk memutuskan sendiri, jangan campuri. Tapi setahu saya loh ya, sekenal-kenal saya dengan Tuhan secara pribadi, dan setahu saya dari firman yang saya geluti, nihillah kemungkinannya dia akan membuangmu. Dia dapat barangnya dulu juga rongsokan kok waktu di Kalvari dia mati. Buat apa perjamuan kudus ini? Untuk menunjukkan pada kita bahwa kita ini sampah dibelinya. Sampah kok dibeli sama emas murni. Emas murni itu darah Yesus. Mana mungkin saya mau beli sampah pakai emas 1 kiloan. Harganya hampir 900 juta ya kan. Dia membelimu dengan darah anak domba. Sekarang dia akan membuangmu karena dia mau membuang kita karena kita sampah. Dari dulu kita sampah dibelinya, masa sekarang dibuang ya kan? Jadi tahun ini jangan jalani takut ditolak sama Tuhan. Takutlah kalau kita akan menolaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab seperti istri yang ditinggalkan yang bersusah hati. Tapi ini juga memberikan pada kita sebuah wawasan ayat 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan. Mendingan jadi orang yang ditinggalkan oleh sesamanya. Sekarang saya nggak bicara soal Tuhan ya. Saya bicara hubungan horizontal dengan orang nih, dengan manusia. Kita itu lebih baik jadi tipe orang yang ditinggalkan daripada yang meninggalkan. Paham maksud saya? Mari kita jadi produk setia.
Karena kita ini adalah hasilnya kasih setia Allah. Kalau tanam biji semangka ya keluar semangka. Kalau kita ini produk kasih karunia, ya otomatis kita ini orang yang setia. Kalau bisa jangan gonta-ganti kerja. Jangan ganti-ganti panggilan. Mahasiswa jangan terus ganti-ganti jurusan. Buang-buang waktu, enggak semua itu bisa ditransfer ke jurusan yang lain. Jangan pelin-pelan. Kalau bisa kita itu tipe setia gitu loh. Orang baik banyak, orang setia orang setia itu langka. Tapi memang sekalipun kita setiakan, hidup ini gak tergantung kita semata-mata. Hidup ini kan dua sisi, kadang-kadang kan gak bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau bisa, kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Saya mending jadi seorang yang tipenya ditinggalkan daripada meninggalkan. Kalau bisa sih tidak ditinggalkan juga. Tapi gak bisa. Dalam hidup ini kalau saya selidiki history sejarah saya sendiri. Di setiap kilometer hidup saya itu saya pernah ditinggalkan orang. Dan kilometer berapa di depan saya pasti masih akan ditinggalkan oleh beberapa orang. Tapi saya introspeksi, jangan sampai saya ditinggalkan karena saya jahat. Jangan sampai saya ditinggalkan karena saya mengkhianati orang. Jangan sampai saya ditinggalkan karena orang kapok sama saya atau jerah. Meskipun saya sudah bertindak bak malaikat, tetap ditinggalkan loh. Itu fakta lapangan. Jangan sedih please kalau Anda ditinggalkan. Kalau Anda ditinggalkan oleh sesamamu horizontal, tolong diuji dulu. Siapa yang meninggalkanmu dan karena apa? Kalau sampai Anda ditinggalkan oleh orang tertentu, jujur nih bukan menghina. Anda lihat portfolio profil orang itu bukan karena dia itu punya status apa, nggak tentu loh ya. Jangan lihat orang itu jangan dinilai dari status ekonomi, jangan dinilai dari perkara-perkara duniawi, jangan. Tapi kalau Anda lihat bahwa yang meninggalkanmu yang orang-orang yang merusakmu, tapi sekarang mereka meninggalkanmu karena merasa Anda tidak meresponinya, you are no longer fun. Waktu saya terima Tuhan 31 tahun lalu 1992, saya otomatis kehilangan sekian puluh persen teman saya, langsung cut off. Lalu nanti masih ada puluhan persen lagi yang progresif hilang. Mengapa? Karena Philip gak mau lagi diajak bolos. Philip gak mau diajak lagi omong kotor. Philip gak mau diajak lagi untuk ayo kita perkelahian pelajar. Dia sudah gak berguna sekarang. Kita mau berantem kok diajari kasih. Kalau yang meninggalkan saya kayak gitu, saya harus berkata, thank you Lord alias Kamsyah. Matur nuwun Tuhan, terima kasih sekali. Kalau yang meninggalkanmu, yang merusakkanmu, menurut saya Anda produk bagus. Ada orang-orang tertentu yang dibuang oleh Tuhan secara operatif. Seperti tangan seorang surgeon, seperti tangan seorang dokter tabib di atas segala tabib. Dan membersihkan hidupmu dari hubungan-hubungan itu. Supaya visimu bisa melaju, dia ngomong begitu. Supaya bisa berkembang, niscaya tidak heran dia berkata, saat ini gereja yang kau pimpin diberkati. Menyebar luas demikian rupa karena visinya sehati. Saya berkata, wow, kok bisa punya pikiran demikian? Yes, saya tidak pernah menyesali hubungan apapun di hidup saya. Tapi jikalau Anda ditinggalkan oleh orang-orang dan sedangkan Anda hanya belajar setia pada panggilanmu, percayalah, Tuhan itu tidak pernah iseng dalam hidupmu. Berbahagialah bahkan istri yang ditinggalkan. Karena Tuhan memanggil kembali supaya lebih bersinar panggilan Anda. Tahukah Anda, kalau sampai Anda ditinggalkan, tanya pada dirimu sendiri, kenapa aku ditinggalkan? Dan siapakah yang meninggalkan saya? Waktu Anda uji, waktu Anda saring, waktu Anda lihat lagi dan teropong, Anda pakai mikroskop kebenaran, Anda lihat, oh ternyata Jesus has surgically remove some people from my life so I could be more effective in my calling. Tuhan telah dengan sengaja menyingkirkan dengan pisau operasi sorga beberapa orang dalam kehidupan Anda supaya Anda jauh lebih efektif ketika dia memanggil namamu. Paham ya? Saya harap Anda bisa menangkap ini. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau bisa nih, kita itu tipe yang ditinggalkan. Paham maksud saya? Bukan tipe yang meninggalkan. Kecuali untuk pergaulan-pergaulan buruk di
dalam kehidupan kita, saya akan tinggalkan. Saya punya beberapa pergaulan zaman dulu, ya ampun kalau sama mereka terus saya gak akan jadi hamba Tuhan. Ini orang-orang jagoan. Zaman dulu saya selalu tiap hari hangout sama mereka. Sama mereka saya gak mungkin bisa jadi hari ini. Kalau memang kita harus meninggalkan, kita tinggalkan apa yang salah. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang merupakan dosa. Jadi, jadilah tipe setia. Dan jikalau manusia meninggalkanmu, ingatlah. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan. Selama Anda setia pada panggilan Allah dalam kehidupanmu. It is not a loss. Bukan sebuah kerugian. Sebab yang ditinggalkan oleh suaminya akan punya lebih anak, banyak anak daripada yang bersuami firman Tuhan. Ini kitab Yesaya, luar biasa. Bapak ibu saudara, saya ngomong begini juga mempersiapkan tahun depan. Jikalau hidup Anda mengalami operasi atau pisau operasi Allah. Dan ada orang-orang tertentu yang Tuhan cut off dari hidupmu. Jangan mengeluh. Kalau itu memang harus terjadi, berarti Anda sedang dimurnikan oleh Tuhan. Yohanes 15. Seperti ranting yang dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya sedang mempersiapkan secara profetik. Jikalau jemaat akan mengalami pemurnian dalam kehidupannya. Beberapa orang yang pacarannya, bahasa Surabayanya aja. Pacarannya tidak genah. Sedangkan salah satu mau lurus, yang satunya nggak mau. Jangan heran tahun depan, ini tahun ini ya, tahun 2023. Tahun ini akan ada beberapa break-ups. Akan ada beberapa pasangan orang yang pacaran itu putus dengan pacarnya karena Yesus. Saya warning dulu. Tapi biarkan itu keluar dari kesadaran papa mama yang worry, yang khawatir anaknya kok pacaran sama orang yang tidak baik. Anda berdoa syafaat. Ini taburan doa kan tahun ini. Berdoalah. Nanti lihat ya, Tuhan akan memberi anakmu kesadaran. Tapi jikalau anak Anda yang tidak beres, anak orang lain beres, doakan supaya pacarnya anak Anda yang sadar dan memutuskan anakmu. Harus fair ya kan? Amin Bapak Ibu. Ada orang tertentu nanti baru ngejos kerohaniannya, baru bertumbuh, lalu akan ketemu pasangan hidupnya. Setelah yang satu ini dioperasi sama Allah. Anda tidak bisa berbuah kalau ranting itu masih kotor. Ada beberapa orang yang sekarang kongsian tidak benar. Nanti akan ada. Jangan terus harapannya itu tambah-tambahan. Aku minta ditambahkan. Kadang-kadang kerajaan Allah itu juga kurang-kurangan. Karena dibutuhkan kurang-kurangan Allah. Harus dikurangi 2, yaitu Ananias dan Safira. Baru setelah itu Injil ke seluruh bumi. Kadang-kadang dalam bentuk gereja pun Tuhan itu memurnikan dulu. Baru setelah itu, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, seluruh Yerusalem dipenuhi firman. Bapak Ibu Saudara, harus siap untuk kurang-kurangannya Allah. Tapi saya tidak mau jadi kurang-kurangannya, paham? Maksud saya gak mau Tuhan merancangkan agar orang tertentu dikurangi aku baru bertumbuh. Waduh, matilah saya, berarti saya gak berkenan pada Allah. Saya gak mau bagian itu, saya mau menjadi nilai plus Allah dalam kehidupan sesama. Oh, orang itu harus ditambahi Philip, baru setelah itu rancanganku jadi bagus. Atau rancanganku akan jadi mulia, dia akan jadi besar. Taruhlah namamu dalam tambah-tambahan Allah. Orang itu perlu seorang seperti Daniel, jika nama Anda Daniel. Orang itu perlu seseorang seperti Yuli, kalau Anda adalah Yuli. Jangan sampai Tuhan bilangnya begini, aku harus singkirkan Yuli dari orang itu. Baru orang itu bertumbuh. Aku harus singkirkan Daniel dulu, baru orang itu bisa holy. Aku harus singkirkan terlebih dahulu. Siapa lagi? Gak bisa nama saya. Aku harus singkirkan Agus, baru setelah itu ngalami kebangunan rohani. Jangan seperti Ananias Safira. Couple ini harus pergi. Baru setelah itu gereja mula-mula akan bangkit dan mengalami revival lagi. Jangan sampai jadi kurang-kurangan Tuhan. Jangan sampai dari sisi perancang atau mastermind yang merencanakan itu mengira bahwa Anda yang harus dikurangi dari kehidupan seseorang atau kehidupan umat tertentu. Tapi harus Anda menjadi maskotnya di tangan Tuhan. Aku harus tambahkan orang ini. Sebut namamu. Aku harus tambahkan Agus. Aku harus tambahkan Juli. Aku harus tambahkan Siska. Baru setelah itu company ini akan bekerja. Baru setelah itu perusahaan ini akan berkembang. Wow, kita mau jadi yang begituan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Gak apa-apa tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu meninggalkan aku. Paham maksud saya? Kita harus jadi orang yang produk setia. I will be faithful unless you forsake me. Sampai kamu sendiri yang berkata, udah Philip, bye-bye sudah. Then nothing I can do. Kepada orang begitu saya hanya punya satu prinsip yang Anda bisa tiru. My job is done in your life. Jangan sakit hati kalau ditinggalkan. Please, jangan takut orang meninggalkanmu. Kalau hatimu benar, kalau urapan Tuhan tetap ada padamu, yang rugi bukan dirimu. Yang rugi mereka yang meninggalkanmu. Asal kita terus berbuah, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, asal kita tinggal di dalamnya. Asal kita berbuah lebat. Yang rugi itu bukan kita yang ditinggalkan. Yang rugi adalah dia yang meninggalkan. Saya ini cuma ilustrasi ya. Di sini dia kasihan, di depan udah gemeter. Aku salah apa, Pastor Philip? Terima kasih, mau jadi ilustrasi. Paham maksud saya? Saya cerita ini sebagai prinsip loh. Ini prinsip yang bisa diterapkan. Karena kejadian-kejadian begini itu pasti akan dari waktu ke waktu terjadi. Nanti lihat ya, ada orang tertentu akan meninggalkanmu. Tapi Tuhan itu baik. Itu baik. Selama kau berguna, selama kau tajam dalam Allah, selama kau berjalan dengan Tuhan, tempat yang ditinggalkan itu segera diganti oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan, are you ready? Covenant. Perjanjian dengan Tuhan. Saya berdoa semoga hidupmu ramai dengan manusia, ramai dengan pemakaian Allah. Kasih tepuk tangan yang percaya. Hanya sesaat lamanya ayat 7 aku meninggalkan engkau. Tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Kalaupun Tuhan marah ya. Kalaupun Tuhan marah. Kalau itu ada salahnya kita ya. Tuhan itu hanya sesaat saja. Luar biasa. Ini sebuah prinsip yang kita pegang tahun ini. Apapun yang Anda rencanakan, jangan takut Tuhan marah. Kecuali kalau kita memang sengaja mau berbuat dosa. Tapi kalau kita itu masih berusaha hidup benar, tapi kita tahu kemampuan kita dan batas kemampuan sendiri, please jangan jalani tahun 2023 dengan perasaan-perasaan takut kalau Tuhan itu akan marah. Chance-nya, kesempatannya itu kecil sekali. Tuhan itu akan ngamuk-ngamuk sama Anda. Kalau Anda mau berani tahun ini dan berpikiran besar, nggak boleh takut Tuhan marah. Nggak boleh. Jikalau memang marah pun Tuhan sudah kasih kuota kok, hanya sesaat saja. Nggak usah takut, Tuhan kita itu nggak ngamukan. Gini nanti Tuhan ngamuk. Banyak orang itu gini loh, nggak pernah mau melangkah karena takut nanti kalau gini aku nanti Tuhan marah lah, Tuhan gimana. Tahu nggak Tuhan itu orangnya itu murah hati. Cincai banget Tuhan itu. Banyak orang itu punya satu konsep yang kaku tentang kehendak Allah. Saya ngomong gini itu bukan untuk mengentengkan dan meremehkan. Kehendak Tuhan itu ada. Tapi kita semua itu kan targetnya kehendak yang sempurna. Tahukah Anda dalam kehendak Allah, dalam dunianya Tuhan, itu ada kehendak yang diizinkan. Kelihatannya kurang rohani ya. Enggak, Tuhan itu tidak membuat kita jadi Pinocchio. Jadi apa yang Anda mau, apa yang Anda butuh itu dialog terjadi. Dan itu berjalan 3, 6, 5 hari setahun ini. Jangan takut, jangan kaku. Kehendak yang diizinkan Tuhan itu juga oke loh. Itu berarti restu 100% dari Yesus. Jadi Anda jangan ketakutan. Kadang-kadang seolah-olah Tuhan izinkan inisiatifnya dari Anda. Mikirkan, Tuhan aku mau gini, aku mau gitu. Tenang aja. Nanti kalau Tuhan tidak berkenan kan Tuhan tutup pintu. Udahlah, paling-paling tutup pintu. Tuhan tidak akan pukul saya. Kenapa Tuhan main pukul segala? Kan Tuhan bisa berfirman. Kalau hati saya itu lembut sama Tuhan, gak usah saya itu dipukul baru ngerti. Anak kalau sampai harus dirotan pantatnya sampai memar itu baru paham. Itu anak agak sedikit keterlaluan. Saya loh gak gitu. Saya sama Tuhan tuh Bapa lembutkanlah hatiku. Hatiku tuh lembut. Hatiku sempurna enggak. Masih keras ya. Tapi saya tahu kok kondisi hatiku. Saya ini tidak bangkang sama Tuhan. Jadi kalau saya buat rencana tahun ini, asal itu bukan jelas-jelas dosa atau melanggar firman. Kalau itu keluar dari kemauan pun saya tidak guilty kok. Kalau itu keluar dari kerinduan saya, kebutuhan saya nggak ngerti ini kerinduan saya atau kerinduan Tuhan. Asal saya tahu itu tidak melanggar firman. Saya berani masuk hadirat Allah dan berkata, give that to me please. Tuhan tuh berkali-kali mengabulkan. Ada banyak
perkara dalam hidup saya itu diizinkan Tuhan. Seolah-olah bukan dari Tuhan inisiatifnya. Tapi ujung-ujungnya waktu saya lihat kebajikan kemurahan, saya berkata jangan-jangan Tuhan yang menginspirasikan. Jangan-jangan Roh Kudus yang membisikkan keinginan ini dalam hidupku. Paham Bapak Ibu Saudara? Breakfast with God besok pagi. Apakah itu Tuhan suruh? Atau kan karena kita rindu? Apa perlu saya jawab? Apa perlu saya jawab? Saya pergi ke mall tertentu misalnya jalan-jalan dengan anak-anak. Ini adalah rencana papa atau keinginan mama? Is it really important? Let's enjoy it, ya kan? Kita enjoy saja. Kadang-kadang tuh perencanaan, kadang-kadang tuh gak apa-apa. Kita ini mempelainya Tuhan loh. Kita tuh anak loh, anak itu pangkat. Anak mau apa itu masak papanya. Kalau Anda lihat papa sama anak masuk ke toko mainan, itu keinginan papanya beliin mainan atau anaknya yang mau lihat mainan. Tapi Anda bisa lihat papa dan anak di sana terketawa ke TV, lalu bisa bercanda segalanya. Yang penting kan itunya, mereka menikmati bersama. Saya sama istri saya kalau pergi kemana, kadang-kadang kita makan di sini-situ, itu semua dialog gak kita keep recordnya kok. Ini kali ini keinginanku atau keinginanmu, enggak tuh. Mempelai Kristus juga punya hak bicara. Jangan takut dan trauma dengan kehendak yang diizinkan. Masuklah hadirat Allah dengan kemerdekaan, bukan kebebasan untuk berdosa. Bukan surat izin, bukan SIM untuk berdosa, tapi masuklah dengan freedom. Lord, I want this. Ini bukan doa kemakmuran, bukan. Lord, I desire this. Kalau kita masuk ke hadirat Allah dan berkata, Tuhan, aku ingin sekali istri orang itu. Nah, baca Alkitab dulu. Kalau perlu keluar dulu dari hadirat Allah ya kan, buka Alkitabnya. Jangan berzina sebelum perintah Allah. Siapa mengingini wanita, apalagi yang ada yang punya, dia berzina di hatinya dan membuat orang lain berzina pula bersama dengan dia. Tapi kalau itu sesuatu bukan sesuatu yang begitu. You must have the freedom. Saya mau berkhotbah ini hari ini dengan tujuan untuk menciptakan satu image yang, untuk memperbaiki image yang keliru tentang Tuhan. Bahwa Allahmu itu kaku. Tuhan kita itu suruh kita berdoa. Dalam berdoa itu kita disuruh minta. Nah kalau kita punya permintaan semua didikte Tuhan maksudnya. Meskipun segala sesuatu itu dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Kitab Roma. Gak usah diselidiki ujungnya itu gimana Tuhan menginspirasi hati kita sampai kepingin begitu. Gak usah diketahui. Gak usah tahu segala sesuatu. Just enjoy the process. Kalau Tuhan suruh kita minta, berarti kan ada yang seolah dari kita lah yang datang dengan ide itu dan berkata, Lord, I desire this. Tolong berani. Beranilah anggap dia bapakmu. Bertindaklah sebagai istri, hai gereja perjanjian baru. Act like a wife. Istri saya gak oshin gitu ketakutan sama saya. Istri saya juga bisa berpendapat sama saya. Oh, mau gini mau gitu, interaksi itu indah. Disitulah keluar intimacy. Doa itu interaksi sebelum intimacy. Sebelum keintiman. Anda bisa datang ngomong sama Tuhan. Jangan takut berdoa. Doa itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu tiap hari. Karena di situ kita bisa berkreasi. Di situ kita bisa ngomong sesuatu. Di situ kita bisa berkata, Tuhan aku rindu begini loh, begitu. Gak apa-apa. Dan nanti Anda lihat ya, sebagian daripada semua rancangan Allah di hidupmu itu, seolah Andalah yang memproposalkannya. Allah itu indah ya. Saya gak kepingin loh anak saya kalau sudah besar semuanya hanya yes man. Boleh enggak nih, boleh enggak itu? Saya kasih kesempatan, kita mau makan mana dan sebagainya. Saya kasih kesempatan anak saya memutuskan, kita mau pergi apa, mau gimana. Tuhan tuh rindu. Salah satu bentuk kedewasaan itu bukan hanya moralitas. Salah satu bentuk kedewasaan adalah keberanian untuk meminta. Amin Bapak Ibu Saudara. Berpikirlah besar. Biasanya orang yang tidak mengerti image ini tentang Tuhan. Mereka berpikiran kaku. Dan ujungnya berpikiran kecil. Tuhan gak suruh. Apa-apa kayak robot itu. Tuhan gak suruh. Aku gak dengar. Gak bisakah kita bertindak seperti istri sorga? Gak bisakah kita bertindak sebagai anak? Aku takut nanti kalau aku minta itu dosa. Gak mungkin lah. Kalau kita bertindak sebagai anak. Kalau anak cinta papanya gak mungkin minta sesuatu yang melukai papanya. Kalau istri itu bahagia dengan suaminya. Gak mungkin dia meminta sesuatu yang mencelakakan suami. Have the freedom. Because Christianity is not a religion. It's a relationship. Kekristenan itu bukan sebuah agama semata-mata, tetapi sebuah hubungan.
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan kau. Tapi karena kasih sayang besar, garis bawahi kasih sayang besar. Sebesar apa? Sebesar ngasih kita ruangan untuk bisa dialog dengan Tuhan. Kata kasih sayang besar itu bukan cuma love, but a trusting love. Kasih yang bisa memberi kepercayaan. Nah, hari ini kita mau keluar sama-sama, kamu yang pilih. Boleh makan di mana aja? Boleh. Saya akan batasi kalau dia makan gula-gula terlalu banyak, cukup gulanya. Tapi saya izinkan hari itu dia yang tentukan. Jangan kembalikan. Ya terserah papa. Loh, kalau papa udah minta kamu lemparin ke papa, kan papa ngapain minta tadi? Papa sudah kasih kamu haknya, silakan kamu pilih. Ya, kamu yang pilih, kamu rundingan. Saya sama istri kadang-kadang suruh anak-anak tiga-tiga rundingan sendiri mau kemana. Papa mama punya hak veto. Keberatan. Tapi saya juga gak ngawur. Saya hanya beri kesempatan seperti itu kalau anak-anak saya sudah ready. Kalau Tuhan berkata, ask. You have not asked anything. Kamu belum minta apa-apa, kata Yesus. Mintalah, supaya sukacitaku penuh. Ask. Aku tidak minta kepadamu, hanya engkau datang minta dalam namaku. Tapi mintalah langsung kepada Bapa di dalam nama saya. Luar biasa loh. Saya ngomong begini, saya merasa di ibadah ini ada banyak orang yang malu tersipu-sipu waktu menghadap Tuhan. Karena punya image yang salah tentang Tuhan kita. Some of your miracles will be through your bold asking. Beberapa mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu nanti tahun ini adalah mujizat yang terjadi karena Anda berani memintanya. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Saya tidak akan tentukan ya Anda harus minta apa. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan hati Allah. Semoga Anda menangkapnya. Hanya sesaat lamanya aku marah. Kalaupun aku marah. Tapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ayat 7 dan 8 itu mirip. Alkitab tuh suka pakai bahasa gini loh. Diulangi, tapi bahasanya gak sama. Saya pun suka begitu kadang-kadang dalam berkhotbah. Saya menekankan poin yang sama, tapi kalimatnya beda. Kalau Anda mungkin sadari. Saya terinspirasi dengan Alkitab. Alkitab berkata, dalam murka, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Ayat 8, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku. Itu kan dua hal yang sama. Tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Lihat ayat 8. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Coba saya sedikit kupas. Saya gak punya banyak waktu, nanti lanjutan-lanjutan ibadah berikutnya. Kita langsung ayat 8. Tetapi dalam kasih setia abadi, itu seperti repetisi dari ayat 7, kasih sayang yang besar. Sekarang kasih setia abadi. Tuhan berkata, sayangku itu besar sama kamu. Sampai-sampai aku memberimu Coba saya tanya ya, apa yang dimaksud dengan kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah? Banyak orang tafsirkan hanya sepintas. Kita bisa nyembah, hewan gak bisa, tumbuhan gak bisa. Burung berkicau itu memuji Tuhan, tapi mereka gak bisa menyembah sampai intim dengan Tuhan, sampai loving, sampai cinta. Ciptaan Allah hanya bisa mengaguminya. Betul sih, tapi gak cukup ke situ. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Apa ya bedanya? Bedanya apa ya? Apakah wajah kita, hidung satu, mulut, telinga dua, simpanse juga begitu? Ya kan, mirip-mirip sampai banyak orang salah paham kiranya evolusi terjadi. Tahu gak bedanya apa sih? Apa yang disebut kita dicipta dalam gambaran rupa Allah? Kita bisa membuat keputusan bersama dengan Allah. Simpanse gak bisa. Monyet takluk sama manusia yang menentukan langit semesta. Adam dan Hawa berkata taklukkan bumi dan langit seisinya. Kita itu bisa ngambil keputusan bersama dengan Allah. Kadang-kadang Allah serahkan kunci keputusan ke tangan kita. Powerfulnya di situ. Karena kita anak. Yang disebut kasih setia abadi, kasih sayang besar itu, kamu kuciptakan beda. Apalagi setelah kita lahir baru dan punya Roh Kudus. Wow, gunakan kunci iman. Berpikirlah yang besar. Aku telah mengasihani. Lihat, tapi dalam kasih setia abadi ayat 8, aku telah mengasihani engkau. Tuhan gak berkata, aku mengasihi engkau. Baca lagi, aku telah, berarti sudah terjadi. Berarti sudah terjadi. Ini kejadiannya nubuatan sebelum nanti bangsa Israel ditawan. Tuhan bilang nanti ya kalau kamu suatu hari ngalami hukumanku, kamu ingat ya. Aku sudah tahu kamu akan bandel, aku tetap sekarang sudah ngasihi kamu. Tolong diingat nanti kalau suatu hari kamu ditawan.
puluhan tahun di Babilonia, please remember that I love you nonetheless. Aku tetap mengasihi. Oke? Tapi lihat kata, aku telah mengasihani engkau. Bukan mengasihi engkau. Mengasihani itu ngefuri. Kalau kita itu sama anak, kita mengasihi anak. Suami mengasihi istri. Pengemis, minta kasihan dong. Aduh, aku kasihani. Aku kasih sesuatu. Mengasihani itu berarti ngefur. Mengalah. Aku itu punya kasih sama kamu. Sampai titik aku tuh ngalah berkali-kali secara abadi. Sampai kekal selamanya. Aku tuh ngalah sama kamu, kata Tuhan. Kamu udah harus sempurna sebelum kamu minta. Kalau kamu mau sempurna dulu, aku tuh ingat kamu itu adalah tanah dan debu. Mazmur 103. Waktu Tuhan ngampuni kita. Tuhan gak berkata gini, kalau tuh aku ampuni, kamu janji gak melakukan lagi? Semoga sih. Kalau kita melakukan lagi itu konsekuensinya kita tanggung sendiri. Tapi waktu Tuhan ampuni kita, Tuhan tahu gak kita bisa jatuh lagi? Bisa, tetap dia ampuni. Karena kasihnya itu ngefuri. Waktu kita kasih pengemis sedekah kita, apakah pengemis itu bisa memberi kembali? Seperti itulah kalau Tuhan mengabulkan doa. Tuhan kabulkan doa, 10 orang sudah sembuh, cuma 1 yang kembali. Masa Tuhan gak tahu 9 tidak akan nanti sungkem dan matur nuwun, tidak akan berterima kasih. When God heals you, He heals you. Dari ayat inilah saya tidak mau kalau melayani kesembuhan itu memberi iming-iming. Saya doakan ya, kalau nanti sembuh melayani Tuhan. Gak usah, pelayanan kesembuhan itu harus cuma-cuma. Cuma-cuma. Dan jangan orang kalau minta disembuhkan pakai kasih pengharapan palsu sama Tuhan dan janji-janji dan berkata, nanti kalau aku sembuh aku mau misi ke seluruh dunia bersama dengan pastor dan sebagainya. Gak perlu, percayalah saya. Karena berarti Anda tidak memahami ayat ini bahwa Tuhan kalau berbuat sesuatu dalam hidupmu itu karena demi sekedar berbelas kasihan. Ya kita gak perlu datang ke hadirat Tuhan itu bawa janji-janji. Makanya saya jarang-jarang juga atau gak pernah berkata janji iman, janji gak perlu. Iman tuh gak usah janji. Just lakoni, lakukan aja dan waktu Anda lakukan, keluarkan kata-kata dari mulutmu boleh. Kata-kata tidak layak berkata hanya ini Tuhan. Gak perlu. Kalau Tuhan keluarkan saya dari hutang piutang, aku akan membangun gereja dengan keuanganku. No need. Just say Lord help me, SOS, itu aja. Gak percaya, coba 911. Kalau Anda sedang kecelakaan itu telepon ambulans. Pak tolong jemput setelah nanti saya jemput, saya akan kasih you ini. Gak perlu. Keburu mati itu orang kehabisan darah. Kalau memang itu sudah tugasnya, ambulans itu profesional, dia pasti akan jemput Anda segera. Atau kebakaran. Tuhan itu profesional. Anda cuma tekan tombol help me, Tuhan akan tolong. Tidak sesuai dengan waktumu selalu, kadang-kadang di waktunya. Tapi Tuhan yang paling tahu kapan waktu terindah. Makanya itu kalau Anda nolong orang, jangan pamrih. Dan kalau kita minta tolong, gak usah janji. Tinggal nanti setelah sembuh, belajarlah dari si kusta 1. Kembalilah dengan kata-kata tidak layak dan berkata, Tuhan, terima kasih. Itu aja. Yang penting kita tahu diri. Ayat ini mengajari kita bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihani kita. Dia itu ngefur terus. Kadang-kadang saya mikir sama Tuhan, ngalah terus. Aduh Tuhan, kau tuh baiknya. Kok bisa orang Kristen tuh kecewa sama Tuhan? Ini yang buat saya gak ngerti, sungguhan. Saya bukannya sok rohani. Tapi karena saya punya pemahaman yang benar, iman saya gak besar, tapi pemahaman saya benar. Saya gak ngerti kok bisa kita itu kecewa sama Tuhan. Saya gak ngerti kok banyak orang tuh takutnya, kalau mau doa itu takut gak dikabulkan, atau demi dikabulkan kasih janji semuanya, berarti kurang beriman sama Tuhan. Iman tuh gak tentu harus besar, iman itu harus benar. Kalau saya gak begini, gak puasa dulu, gimana sekarangnya kalau doa saya itu gak sampai merasa gregetnya gitu tuh rasanya gak dijawab. Anda harus paham dimensi kasihani. Bahwa Allah menjawab doamu bukan karena imanmu cukup. Tapi cukup karena Anda beriman. Allah menjawab doamu bukan karena Allah menolongmu, bukan karena Anda akan jadi orang baik setelah itu. Janganlah iman kasih embel-embel supaya kau layak. Tapi setelah Tuhan, kalau Tuhan tidak jamah, tetap jangan merasa layak. Kalau Tuhan tidak jawab doamu langsung, janganlah Anda merasa kecewa, berarti Anda merasa layak dong. Dan kalau Tuhan jawab, Anda harus terkejut setengah mata berkata, orang kayak aku dijawab doanya, datanglah menyembah di kakinya dan berkata, hanya ini Tuhan yang bisa kupersembahkan kepadamu. Dan hanya ini yang bisa kupersembahkan adalah, umur 18 tahun saya berkata, aku mau jadi pendeta. Orang busuk kayak saya ini, aku mau jadi pendeta.
Tidak harus Anda jadi pendeta, tapi kita semua bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Besok pagi masuklah hadirat Allah dengan attitude seperti ini. Gak ada seorang pun layak tahun ini untuk dapat berkat. Tapi masuklah cium kaki Yesus dan berkata, hanya ini Tuhan, aku mau mengasihimu tahun ini. Tolong aku Tuhan. Dan jika Anda punya pergumulan doa apapun, bawa sekalian ke altarnya. Allah kita dengan senang hati akan membesukmu di mana ada pergumulan Anda. I know today, khotbah saya pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ini di kebaktian sekarang. Hanya soal the amazing grace of Jesus. Kasih karunia Allah yang ajaib itu. Welcome to His world of grace. Selamat datang di dalam kasih setianya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.